dan bahagia. Salam guru penggerak. Kami, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Rotendao, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kami terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Perkenalkan, nama saya Sepriana Besi dari SMA Negeri 1 Rote Barat Laut. Saya Dewi Yuniasari dari UPTD SD Negeri Papela. Saya Naomi Margarita Mbolik dari UPTD SMP Negeri 2 Lobalai. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Naomi. Selamat pagi juga Ibu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Syukur, kira saya baik-baik saja. Bagaimana dengan keadaan Ibu Dewi? Alhamdulillah kabar saya baik juga. Nah Ibu, sebelum coaching saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee sehingga merespon, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Ibu, pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bermakna dan berbobot. Ya, baik Ibu. Pertanyaan kedua yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, mantap Ibu. Di sini indikator apa yang Ibu akan kembangkan agar tercapai tujuan coaching? Saya ingin coaching saya itu bisa menemukan solusi untuk permasalahannya dan dapat mengatasinya secara mandiri. Oke Ibu, demikian dulu ya proses praobservasinya. Nanti kita lanjut kembali. Selamat menjalankan coaching pada hari ini. Selamat siang Ibu Dewi, selamat siang Ibu Naomi. Terima kasih sudah meluangkan waktu di siang ini untuk mendengar apa yang ingin saya sampaikan. Iya, selamat siang juga Ibu Sibli. Silakan, ada yang mau Ibu sampaikan? Iya Ibu, begini Ibu. Waktu saya ngajar di kelas D, itu saya menemui ada siswa yang diam-diam dia asik bermain game Ibu, dan juga teman yang satunya lagi dia asik menggambar Ibu. Nah, saya merasa terganggu Ibu karena waktu itu saya sedang menjelaskan inti dari materi yang saya sampaikan di depan Ibu. Oh, itu permasalahannya Ibu. Kira-kira apa yang Ibu inginkan dari teman kita saat ini? Iya Ibu, itu masalahnya Ibu. Yang saya inginkan itu ya anak-anak seharusnya mereka ini kan sudah SMA. Mereka sudah seharusnya bisa mengontrol perilaku mereka ketika pembelajaran di kelas itu berlangsung Ibu. Baik. Kemudian solusi apa yang akan Ibu ambil sehingga anak-anak ini bisa kembali fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas? Mungkin saya harus mengajak mereka melakukan kesepakatan belajar supaya mereka bisa lebih mengontrol perilaku mereka, dan juga
saya sebaiknya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Supaya bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Itu bagus sekali Ibu. Kira-kira kendala apa yang Ibu alami ketika mengatasi masalah ini? Ya, susah juga ya Bu, kalau misalnya anak-anak itu mereka tidak berkomitmen dengan kesepakatan belajar yang sudah disepakati. Misalnya mereka melanggar, ya tentu mereka tidak berkomitmen lagi dengan kesepakatan belajar itu. Jadi Ibu ingin anak-anak lebih berkomitmen lagi di dalam kelas. Kalau begitu, strategi apa yang akan Ibu ambil sehingga anak-anak kembali berkomitmen? Strategi yang saya pikirkan itu, saya sebelum melakukan pembelajaran, saya harus mengajak mereka melakukan kesepakatan belajar itu dan juga melakukan mindfulness. Misalnya mereka harus mendengarkan musik ya, mereka bisa mendengarkan musik atau bisa bercerita tentang perasaan mereka atau menggambarkan perasaan mereka di papan tulis Ibu. Nah, supaya mereka dengan sendirinya sudah bisa menyampaikan perasaan mereka, dan juga saya bisa mengetahui gaya belajar mereka itu seperti apa Ibu. Jadi saya bisa lebih mudah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Benar sekali, dan berarti pentingnya kita sebagai guru menerapkan mindfulness di dalam kelas sehingga anak-anak merasa atau menyadari keadaan mereka ya Ibu ya. Kemungkinan dalam menjalankan semuanya itu Ibu pasti menemui kendala. Kira-kira apa yang akan Ibu perbuat? Ya mungkin kendalanya Ibu, bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan anak-anak sehingga mereka juga ada rasa percaya dirinya untuk melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan mereka Ibu. Ya, bagus sekali itu Ibu. Itu salah satu cara ya untuk kita lebih merangkul anak-anak yang mungkin tidak fokus, ya mungkin karena keadaan mereka di dalam kelas, ya mungkin kita tidak sadari mereka bawanya dari rumah. Jadi seperti Ibu katakan tadi bahwa mindfulness kemudian mengingatkan mereka tentang kesepakatan kelas yang sudah mereka buat. Baik, kira-kira dari semuanya itu apa komitmen Ibu? Ya, dari permasalahan yang saya alami ini, ya saya berkomitmen Ibu untuk mengajak murid melakukan kesepakatan belajar sebelum pembelajaran itu dimulai, dan juga bisa melakukan mindfulness, dan saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi proses, konten, ya diferensiasi konten, proses maupun diferensiasi produk. Nah, kalau diferensiasi konten, saya bisa menyiapkan bahan ajar yang bervariasi Ibu, misalnya dengan video, dengan artikel, dan juga diferensiasi prosesnya saya akan memberikan kesempatan kepada anak untuk mereka bisa menyampaikan materi ya, itu bisa dengan mempresentasikannya ya, tugas-tugas itu bisa dengan mempresentasikan, atau mereka juga bisa terganti peran begitu Ibu. Kemudian untuk diferensiasi produknya mungkin dengan tugas-tugas ya Bu, mereka bisa melakukan itu sesuai dengan kemampuan mereka. Ya mungkin ada yang tadinya suka menggambar, mereka bisa menyumbangkan tugas itu dalam bentuk gambar atau dengan bentuk poster, ya Ibu. Kemudian ada juga yang bisa membuat video, ya, yang suka bermain HP, mereka bisa memanfaatkan HP mereka
membuat konten-konten pembelajaran gitu Ibu dari tugas-tugas yang saya berikan, dan juga mereka bisa mengupload ke channel YouTube mereka atau ke Instagram mereka gitu ya Bu. Iya, bagus sekali karena pengalaman saya juga di kelas, saya sering melihat siswa kita itu sebenarnya punya potensi. Mereka sering mengedit video pakai Canva, kadang pakai Capcut. Ya Ibu ya, jadi Iya. tinggal kita menonton mereka saja. Iya, saya lihat TikTok juga Ibu. Oh iya, TikTok juga yang sekarang lagi marak-maraknya Ibu ya. Iya. Baik, semuanya sudah baik. Kira-kira sekarang tindak lanjut Ibu apa? Tindak lanjut saya, tentu kita harus melakukan pembiasaan ya Bu. Iya. Ya, itu harus terus karena anak-anak kita itu kan mereka belum terbiasa, apalagi dengan kesepakatan belajar ya, mereka belum terbiasa untuk melakukan itu. Jadi kita harus menumbuhkan ya rasa tanggung jawab dalam diri mereka, sehingga mereka bisa mengontrol perilaku mereka, bagaimana mereka bisa menghargai diri mereka sendiri, sehingga itu tercermin dalam perilaku mereka itu. Kemudian ya saya melakukan pembelajaran, saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu Ibu. Bagus sekali Ibu, memang terlalu bagus sekali. Jadi sekarang sudah saatnya kita sebagai pengajar, kita sebagai pendidik, kita harus bersemangat untuk tetap menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodrat mereka, punya kodrat zaman Ibu ya. Iya Ibu. Baik Ibu. Kira-kira dari percakapan kita saat ini apa yang Ibu simpulkan? Ya, saya simpulkan setiap permasalahan yang terjadi dalam kelas itu ya bagaimana kita mengatasinya dengan membangun komunikasi ya antara guru dengan murid, menaruh rasa percaya diri dalam murid. Kemudian mereka juga bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya Ibu. Oleh karena itu ya sudah sebaiknya kita sebagai guru kita perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, dan juga pada saat pembelajaran dimulai yaitu kita bisa mengajak mereka melakukan kesepakatan belajar, melakukan mindfulness ya, supaya anak itu kita bisa mengetahui perasaan mereka, apa yang mereka rasakan, sehingga selama pembelajaran berlangsung itu interaksi yang terjadi dalam kelas itu bisa terjalin ya, itu dengan baik Ibu. Jadi ada kemesraan antara siswa dan guru ya Ibu ya. Baik sekali. Dari bincang-bincang kita dari tadi, kira-kira Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu ya? Iya Ibu. Ya, terima kasih ya Ibu Naomi. Ketika bertemu dengan Ibu hari ini, saya merasa apa yang menjadi permasalahan saya itu sudah ada solusinya, dan saya merasa lega. Saya akan melakukan itu di kelas saya, dan saya berharap apa yang sudah menjadi rencana saya itu ya, itu bisa saya lakukan dan berdampak baik bagi murid-murid saya. Syukurlah kalau itu yang sudah Ibu Sepli rasakan, saya juga merasa senang juga. Jadi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, semoga kita lebih peka ya Ibu ya, lebih peka untuk menjawab kebutuhan belajar dari murid-murid kita. Semoga ke depan kita semakin menjadi baik Ibu ya. Iya Ibu, terima kasih Bu Naomi. Saya permisi dulu ya. Oke, baik Ibu Naomi. Barusan Ibu telah melakukan coaching dengan Ibu Sepliana ya. Iya. Baik Ibu, di sini apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alutsista, sehingga alat tersebut bisa menggali potensi coaching, menemukan
solusi untuk mengatasi masalahnya. Ya, saya sebagai observer juga tadi sudah melihat Ibu melakukan coaching ini sesuai dengan alur cerita. Nah, di sini kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan setelah melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya lakukan adalah lebih memahami proses tirta sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Oke Ibu Naomi, semoga coaching yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua ya Ibu. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan coaching yang lainnya Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Ibu. Selamat siang Ibu Sepli. Selamat siang Ibu Naomi, apa kabar Ibu? Oh, saya baik. Bagaimana dengan keadaan Ibu Sepli? Puji Tuhan, saya juga mengalami hal-hal baik akhir-akhir ini Ibu. Syukurlah, kita bahagia Ibu ya. Baik, sebelum dilaksanakan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu ya tentang rubrik penilaian kita hari ini. Di mana coach dan coach akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga bisa merespon. Tapi jangan lupa Ibu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu sebagai coach, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3, yaitu yang pertama presence, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Ya. Lalu indikator mana yang akan Ibu kembangkan agar tujuan coaching ini bisa tercapai? Yang ingin saya kembangkan, bagaimana coach saya itu dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi sehingga ia juga bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Ya, baik, terima kasih. Kalau begitu demikian dulu ya Ibu ya praobservasinya hari ini. Selamat ya Bu, semoga coachingnya bisa berhasil. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Selamat siang Ibu Naomi dan Ibu Sepli. Selamat siang Bu Dewi, bagaimana kabarnya Bu? Kabar saya baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan, baik juga Bu Dewi. Ya Ibu, jadi sesuai janji saya kemarin, saya kan sempat chat WA ke Ibu untuk menemui Ibu karena saya mempunyai permasalahan Bu di kelas. Oh, jadi itu tujuan Ibu bertemu dengan saya dan Ibu ingin menceritakan permasalahan Ibu? Iya Ibu, betul Oke, sekali. silakan Bu Dewi. Jadi Ibu saya pun begini, akhir-akhir ini ada satu anak Bu yang tidak fokus. Jadi anak ini selalu mengajak teman yang lain untuk bercerita. Misalkan saya memberikan pembelajaran Bu, 5 menit kemudian anak ini mengganggu temannya dengan bercerita itu Bu. Dia ceritakan semua proses perjalanan dia dari rumah. Kadang dia cerita tentang bermainnya kemarin atau tentang keadaannya di rumah. Dia senang sekali bercerita dengan teman. Nah, jadi temannya yang di sebelah kanan, sebelah kiri maupun di belakangnya tidak fokus, malah asik mendengarkan temannya itu yang bercerita Bu. Nah, ini menjadi gangguan Bu dalam proses pembelajaran. Oh begitu ya. Oh begitu. Apa yang Ibu inginkan dari pertemuan kita ini?
Jadi yang saya inginkan dari pertemuan ini adalah saya bisa menemukan solusi Bu dari masalah yang saya hadapi. Kira-kira solusi seperti apa yang Ibu Dewi inginkan supaya tercapai tujuan Ibu? Jadi solusi yang saya inginkan ini anak fokus. Benar ya Bu. Untuk itu strategi apa yang bisa Ibu ambil supaya bisa mencapai tujuan tersebut? Iya Bu. Jadi strategi yang saya akan ambil adalah setiap pagi Bu, jika anak-anak datang ke kelas, mereka akan menempelkan perasaan mereka lewat roda emosi. Jadi saya akan buat roda emosi yang saya akan tempelkan di dekat pintu. Jadi saat saya memulai pembelajaran, saya akan menanyakan dulu perasaan mereka dan mengajak mereka bercerita. Selain mengajak anak-anak bercerita ke depan, saya juga akan memantau atau mempersilahkan anak-anak untuk bercerita dengan teman sebayanya. Begitu Bu strategi yang saya akan buat. Wah, bagus sekali Bu Dewi. Nah, sekarang kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana Ibu itu apa ya? Ukuran keberhasilan yang saya inginkan adalah jika saya melakukan strategi itu Ibu di kelas dengan menanyakan kabar, terus menanyakan perasaan anak-anak, lalu anak-anak menceritakan semua perasaan atau kegiatan yang mereka lalui pada pagi hari atau hari sebelumnya itu di kelas, setidaknya anak-anak sudah mengungkapkan isi hatinya sebelum pembelajaran dimulai, sehingga waktu pembelajaran, waktu proses pembelajaran itu Bu, anak-anak bisa fokus karena anak-anak sudah menuangkan atau menceritakan segala unek-unek atau segala kegiatan yang mereka lalui. Begitu Bu. Mungkin masih ada lagi strategi yang lain? Iya Ibu, selain itu Ibu, saya juga ingin menerapkan teknik stop Ibu, di mana ini kesadaran penuh ya Ibu. Saya akan mengajak anak-anak setelah mencurahkan perasaannya kepada saya atau kepada teman sebaya, saya ingin mengajak anak-anak untuk melakukan teknik stop ini Bu, di mana saya akan memfokuskan anak-anak untuk siap belajar. Itu mungkin Ibu teknik yang selanjutnya yang saya akan pakai Bu. Bagus sekali Bu Dewi. Nah, kira-kira kendala apa ya dalam melakukan rencana aksi itu? Ya Ibu, setiap masalah pasti ada kendala ya Ibu. Jadi kendalanya ini anak-anak nih Bu, kalau misalkan sudah tidak fokus lagi, pasti mereka akan mengganggu temannya toh. Itu akan berkelanjutan Bu. Yang di sebelah kanan misalkan anak sudah berceritalah tentang pengalamannya di teman yang sebelahnya. Nanti teman sebelahnya juga akan ikut bercerita pada teman yang di sebelahnya lagi. Dan itu kendala yang akan dihadapi Bu. Bagaimana Ibu bisa mengatasi kendala-kendala seperti itu di dalam kelas? Ya, jadi saya punya ide Bu. Jadi ide saya ini Ibu melalui ice breaking Bu. Jadi anak-anak memang kalau sudah gaduh, sudah bercerita dengan temannya, saya akan ajak mereka untuk bernyanyi. Atau misalkan melakukan tarian-tarian yang akan membuat anak-anak menjadi semangat lagi, atau mereka akan fokus kembali Bu. Baik Bu Dewi, sekarang apa komitmen Ibu untuk menjalankan rencana aksi Ibu? Iya, komitmen saya untuk menjalankan rencana aksi saya Ibu, tadi saya akan melakukan kegiatan roda emosi Ibu, di mana anak datang ke dalam kelas, saya akan tanyakan perasaan-perasaan yang mereka rasakan pada pagi ini. Terus Ibu, yang kedua saya akan melakukan teknik stop Bu, di mana anak-anak akan mempunyai kesadaran penuh untuk berkonsentrasi Ibu, siap untuk menerima pembelajaran. Dan yang ketiga itu saya akan melakukan ice breaking Bu. Bagus sekali Bu Dewi. Nah, sekarang bagaimana tindak lanjut dari rencana Ibu tersebut? Tindak lanjut dari rencana aksi saya Ibu, setiap proses pembelajaran saya akan merefleksikannya Bu, di mana dalam
proses pembelajaran itu ada kekurangan atau apa saja strategi yang harus saya ubah, apa saja model atau metode yang harus saya tambahkan, itu akan menjadi refleksi untuk saya perbaiki ke depannya. Baik Bu Dewi, sekarang apa yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan kita ini? Jadi yang bisa saya simpulkan pada pertemuan kali ini, Ibu, dengan adanya masalah yang saya hadapi di kelas, saya mendapatkan solusinya, Ibu. Itu yang membuat saya lebih bersemangat lagi, Bu. Ya, tetap semangat ya Bu. Iya, siap, Ibu. Ngajar anak-anak SD itu sangat menyenangkan ya. Iya. Kita bisa melihat mereka ya suka nyanyi, suka lari-lari. Ya, tetap semangat ya Bu. Oke, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas waktunya. Terima kasih Bu Dewi. Sudah menemani saya pada kegiatan siang ini. Ya, Ibu sudah melakukan coaching bersama Ibu Dewi ya. Iya, saya sudah melakukan coaching bersama dengan Ibu Dewi tadi pagi, Bu. Oke. Sebelum penutupan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Ya, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan bagaimana tanggung jawab coaching terhadap rencana aksinya tersebut. Sehingga dengan alur Tirta ini bisa menggali potensi dari coaching untuk memaksimalkan potensi tersebut, sehingga bisa menemukan solusi dari masalah yang dialami oleh coaching. Oke, baik. Saya sebagai observer, saya juga sudah melihat proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, dan proses akhirnya juga sudah sesuai ya Ibu ya. Dan Ibu Sepri juga sudah berusaha menggali potensi yang ada pada Ibu Dewi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin memahami alur Tirta itu dengan lebih baik lagi, sehingga bisa melakukan coaching dengan maksimal. Baik Ibu, terima kasih. Demikian observasi kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan lebih bermanfaat lagi untuk kita Ibu ya. Ya Ibu, terima kasih. Selamat siang Ibu Dewi. Selamat siang, Ibu Sepri. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Bu, kabar saya baik. Hari ini Ibu akan melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan rubrik penilaian. Siap Bu? Siap, Bu. Baik Ibu. Jadi saya sebagai observer, saya akan mengamati dan menilai proses coaching itu terjadi dan apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Jadi saya berharap dalam pelaksanaannya itu Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa dengan cepat merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Jangan lupa untuk menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Baik Ibu, pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk Ibu, yang pertama itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching? Ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan pada proses coaching ini adalah yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Dewi, dari kompetensi yang sudah Ibu sebutkan itu,
Kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan lebih spesifik lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi adalah Ibu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Indikator apa yang Ibu ingin kembangkan agar tercapainya proses coaching pada hari ini? Ya, indikator yang saya ingin capai yaitu coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ditemuinya, Bu. Baik Ibu Dewi, demikian dulu pra-observasi kita. Semoga proses coachingnya berhasil ya. Amin, Ibu. Oke, Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga, Ibu. Selamat siang Ibu Sepli. Selamat siang Ibu Dewi. Selamat siang, Ibu Naomi. Bagaimana kabarnya? Baik. Bagaimana keadaan Ibu? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Apakah Ibu sibuk? Tidak, Bu. Tujuan saya datang kemari bertemu Ibu ini karena saya ada sesuatu persoalan yang akan ingin saya ceritakan kepada Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Pasti saya ada waktu buat Bu Naomi. Bagaimana, Bu? Begini Ibu, saya baru dari kelas. Memang selama ini kejadian ini sudah terjadi, tetapi tadi saya temu lagi di kelas Ibu. Ini di kelas 9F Ibu, anak kita Firdi masih terus berulang. Pada saat saya mengajar, dia ajak temannya itu bercerita. Disayangkan temannya ini tidak mau ladeni, merasa terganggu. Jadi ada sepertinya ada ribut-ribut. Kemudian saya bertanya, tetapi si Ferry ini pasang sikap melawan, tidak senang begitu. Kemudian ada pengeluhan juga dari Bapak Ibu guru mata pelajaran lain karena saya wali kelas Ibu ya. Ferry sering tidur saat mereka mengajar. Dan kalau ada tugas untuk suruh presentasi di depan atau maju ke depan untuk kerja di papan, dia tidak gubris Ibu. Dan hal itu selesai Ibu. Kalau di luar jam pelajaran, saat istirahat Ibu di kantin, dia akan berulah dengan dia sering cari masalah yang teman-teman sesama laki-lakinya. Mereka ajak ribut sampai berkelahi Ibu. Bahkan kalau ejek-ejek teman perempuannya juga, namanya anak perempuan Ibu, jadi mereka cepat mengeluh datang lapor di saya sebagai wali kelas. Kemudian saya juga sudah panggil Ferdi secara personal di ruang guru, tapi karena waktu itu saya akan ada jam untuk mengajar, jadi saya hanya tidur dia sebentar saja Ibu. Jadi dia berjanji tidak ulang lagi ganggu teman-teman. Tetapi sampai sekarang Ibu tidak ada perubahan. Dan juga sudah 2 hari ini dia tidak masuk kelas Ibu tanpa keterangan. Jadi saya khawatir dan cemas Ibu. Baik Bu, permasalahannya sangat kompleks sekali ya. Ya, jadi tujuan yang ingin Ibu capai pada pertemuan kali ini itu apa Bu? Saya ingin anak saya ini, Ferry ini bisa kembali seperti dulu, ya, seperti awal semester dia semangat, dia bisa berinteraksi dengan teman-teman, tidak ganggu teman-temannya lagi, dan juga tidak jadi bahan pembicaraan Bapak Ibu guru mata pelajaran di ruang guru karena sikapnya ini Ibu. Betul Bu, memang harus begitu Bu. Jadi strategi apa yang akan Ibu tempuh dalam menghadapi permasalahan yang Ibu hadapi ini? Strategi yang akan saya ambil, mungkin saya harus membuat kesepakatan kelas Ibu. Jadi anak-anak itu merasa mereka tuh bisa menghargai diri mereka karena mereka yang buat kesepakatan kelas, mereka juga yang akan mentaati yang apa yang mereka sepakati. Baik, selain membuat kesepakatan kelas, apalagi Ibu strategi yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya harus punya waktu untuk memberikan perhatian khusus kepada Firdi dengan
secara personal ibu, kemudian saya akan menanyakan perasaannya lagi, apa yang menyebabkan dia seperti ini ibu, sehingga saya bisa tahu kira-kira apa yang harus saya perbuat sehingga si Ferdi ini bisa berubah dirinya menjadi lebih baik. Oke Ibu. Nah di sini strategi yang ingin Ibu capai dari permasalahan yang Ibu temui itu tadi salah satunya akan memanggil Ferdi untuk berkomunikasi begitu ya secara intens dengan Ferdi. Nah di sini ukuran keberhasilannya seperti apa ya Bu? Ukuran keberhasilan yang saya ambil ini, saya menggunakan teknik restitusi segitiga. Iya, segitiga restitusi. Restitusi segitiga ya. Jadi mungkin anak Ferdi ini merasa bahwa dia juga dihargai, tidak dipermalukan seperti pernah saya panggil dia ruang guru, karena dia ruang guru itu ramai ya, jadi dia malu mengungkapkan perasaannya. Jadi saya harus cari suatu tempat yang nyaman, yang dimana hanya saya bersama anak ini saja. Jadi dia bebas mengungkapkan apa yang dia rasa. Iya betul Ibu, itu strategi yang Ibu akan capai sudah bagus. Tadi juga Ibu ukuran keberhasilannya Ibu akan memakai segitiga restitusi, di mana anak itu dia akan kembali ke kelompoknya dengan lebih baik lagi ya Bu ya, seperti itu. Nah di sini Ibu pasti ada kendala apa yang akan dihadapi? Namanya segala sesuatu yang akan kita buat menuju kebaikan pasti ada kendala Ibu ya. Iya. Baik itu dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Kendala yang saya hadapi pasti waktu saya, karena tugas tempat saya juga banyak Ibu. Kemudian dari teman-teman pasti ada, karena sudah ada perasaan kecewa dengan sikap Ferdi ini. Jadi saya sebagai wali kelasnya dan juga saya karena sudah saat melakukan restitusi itu saya sudah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak ini. Saya harus komunikasi dengan teman-teman guru dan juga berkolaborasi dengan mereka sehingga kami bergandeng tangan untuk lebih peka lagi terhadap kebutuhan anak ini dan juga anak-anak yang lain Ibu. Iya, baik Ibu, dari kendala yang dihadapi itu Ibu, apa komitmen yang akan Ibu buat? Komitmen yang harus saya buat itu, saya harus membuat sesuatu demi kebaikan anak ini dengan cara pertama saya harus lebih peka. Kemudian saya harus berkomunikasi dengan anak. Kemudian saya harus berkolaborasi dengan teman-teman guru. Kemudian saya harus mungkin di dalam kelas sebelum KBM berlangsung Ibu, saya ingatkan kembali lagi tentang keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati, sehingga bukan saja untuk anak Ferdi ini, tetapi teman-teman lain juga ingat kembali bahwa apa yang mereka sepakati, sepertinya tidak boleh tidur, saling menghargai, itu mereka ingat kembali Ibu. Iya. Berarti Ibu ya di sini sudah bagus bahwa tindak lanjut komitmen yang akan diambil Ibu itu salah satunya komunikasi, terus juga Ibu akan membuat keyakinan kelas ya, seperti keyakinan kelas yang akan Ibu buat. Nah di sini pasti ada tindak lanjut dari komitmen yang akan Ibu laksanakan itu. Nah tindak lanjutnya seperti apa? Saya akan mengikuti perkembangan anak ini dan juga teman-temannya yang lain, dan juga saya terus kerjasama dengan Bapak Ibu guru untuk lebih perhatikan lagi anak-anak, lebih peka maksudnya, dan juga mungkin saya berpikir bahwa teknik-teknik pembelajaran atau model pembelajaran di kelas
yang mungkin tidak menjawab kebutuhan siswa itu, saya harus perhatikan lagi, saya harus merubah jadi suasana kelas itu lebih menyenangkan. Yang dulu hanya monoton dengan ceramah, kemudian kita langsung pada inti pada materi. Saya akan merubahnya, saya akan bersama-sama dengan kamu, saya akan merubahnya sebelum KBM, harus speaking, kemudian mungkin kita menanyakan perasaan siswa, karena perasaan siswa itu pagi-pagi hari itu tidak sama, ada yang sedih, ada rasa lucu, ada yang menyenangkan, sering mereka ceritakan Ibu. Jadi saya akan menciptakan suatu suasana dengan teknik stop, dengan saya menyiapkan instrumen. Ibu, saya mau ceritakan pada Ibu bahwa instrumen yang saya siapkan Ibu yaitu musik dari suku Dayak, ya, musik sape yang alunannya terlalu bagus Ibu. Dan saya juga menikmatinya. Jadi sebelum, bukan anak-anak saya yang saya siapkan untuk senang, tetapi sebagai guru saya juga menciptakan suasana hati saya senang, saya bahagia. Jadi pengelolaan hati ya Ibu ya. Jadi kalau saya senyum, mereka juga senyum. Jadi kami bahas sama-sama bahagia Ibu. Baik Ibu, luar biasa sekali Ibu tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan ini. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu, solusi yang sudah Ibu dapatkan ini bisa dilaksanakan dengan baik Ibu. Ibu sebagai guru tetap semangat. Apapun masalah yang ditemui, kita sebagai guru harus tetap semangat ya, karena peserta didik itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang guru untuk menuntunnya Ibu. Jadi bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di kelas ini? Ternyata saya lebih lega, saya lebih senang, sepertinya plong Ibu. Dan saya seperti rindu mau bertemu dengan Ferry ini, karena 2 hari ini tidak masuk Ibu. Mungkin sore saya akan berkunjung. Kalau mungkin dia sakit, nanti besok baru saya sampaikan kepada Ibu. Jadi nanti saya mohon kerjasama Ibu dan teman-teman lain, kita lebih perhatikan anak ini di kelas. Iya, baik Ibu. Itu sangat plong ya perasaan Ibu. Jadi inilah fungsinya berbagi dengan teman sejawat Ibu. Mudah-mudahan permasalahan yang kita hadapi di kelas bisa kita selesaikan Ibu ya. Oke Ibu, mungkin itu saja Ibu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Oh iya, jam istirahatnya sudah selesai. Jadi mungkin saya pamit Ibu karena saya akan mengajar. Terima kasih Ibu Dewi sudah meluangkan waktunya. Sampai berjumpa kembali. Selamat siang. Selamat siang. Baik Ibu Dewi, Ibu sudah melakukan coaching hari ini bersama Ibu Naomi. Terkait hal itu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Baik Ibu. Ya, jadi pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Baik Ibu Sepli, tadi saya sudah melakukan coaching bersama Ibu Naomi. Ketercapaian yang sudah saya dapatkan yaitu proses coaching ini sudah sesuai dengan alur cerita, sehingga coach dapat menemui atau menemukan solusi dari permasalahan yang ditemuinya. Ya, jadi coach sudah berhasil menemukan permasalahan yang ia hadapi. Ya. Baik Ibu. Nah, lanjut pertanyaan yang berikut. Sebagai observer, saya melihat bahwa proses coaching itu sudah berjalan dengan baik ya. Dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur cerita. Dan juga Ibu sebagai coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Jadi di sini sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, sekarang dari proses coaching hari ini, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan?
Jadi setelah proses coaching yang saya lakukan ini, saya ingin lebih lagi Ibu memahami alur dari Tirta sehingga Koci dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, jadi kita harus memahami dengan benar alur Tirta kalau kita berperan sebagai coach ya. Iya, Bu. Ya. Baik Bu Dewi, demikian observasi kita. Semoga ini bermanfaat bagi Amin. kita sebagai pendidik. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia.